bersama dengan Ismi ya? Halo Kak, iya. Oke, boleh Ismi silahkan duduk. Makasih Kak. Ya, gimana nih tadi perjalanannya ke sini? Gimana? Lancar nggak perjalanan? Lumayan macet kali ya Kak, ditambah cuacanya hujan jadi orang-orang kayak ya banyak di perjalanan banyak macet. Terus juga orang pulang kerja, kuliah jadi kayak macet gitu sih Kak. Jadi jalan macet ya? Banget. Oke, kalau aku boleh tahu nih sebelumnya kamu habis dari mana nih? Aku sih kebetulan abis dari kuliah sih Kak. Jadi kuliah terus selesai, aku istirahat bentar di rumah terus langsung kesini. Oke, kamu kuliah udah semester berapa nih sekarang? Alhamdulillahnya nih Kak, aku udah semester 4 saat ini. Wow, semester 4 ya? Iya, lagi Oke. sibuk-sibuknya. Lagi sibuk-sibuknya tugas, Iya, kuliah betul. ya? Oke, nah kegiatan kamu akhir-akhir nih apa nih Ismi? Kegiatan aku ya paling aku kuliah, terus organisasi gitu-gitu aja sih Kak. Terus kalau misalnya udah ya aku pulang. Kadang aku nyemperin waktu untuk me time atau main sama teman gitu Oke, sih berarti Kak. kamu sekarang nih udah di semester 4, kesibukan kamu ya kuliah, nugas, Iya. terus kamu juga organisasi ya? Iya bener banget, karena aku meluangkan waktu aku sih Kak, daripada aku di rumah, aku bingung harus iya, ngapain iya. mending aku keluar rumah kan. Betul banget. Kalau aku boleh tahu nih, kamu ikut organisasi apa nih Ismi? Aku ikut organisasi PIK Raya Kak di Unila kebetulan. kamu ikut PIK Raya ya? Iya. Gimana tuh dengan kegiatan PIK Raya? Menurut aku ya Kak, itu jujur seru banget kegiatannya dan bikin aku happy juga karena di sana aku ketemu teman-teman baru kan. Pokoknya seru banget lah kegiatannya. Jadi setiap minggu itu pasti ada kegiatan berbeda-beda gitu. Oke, berarti kamu menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif ya? Iya, betul banget Kak. Oke, nah sebelumnya nih Ismi, apakah kamu sudah pernah mengikuti sesi konseling atau ini baru pertama kali nih? Belum sih Kak, ini baru pertama kali buat aku. Jadi kayak aku masih itu takut, deg-degan, kayak gimana ya nanti konselingnya, aku mikir kayak gitu. Oke, nggak apa-apa Ismi, karena ini kan konseling pertama kali kamu ya. Wajar kalau kamu merasa takut, merasa gugup gitu. Tapi tenang aja, karena di konseling ini nanti kita akan membahas secara perlahan-lahan, jadi kamu bisa enjoy gitu ya. Jadi nggak perlu merasa tegang seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak udah berusaha nenangin aku supaya aku nggak tegang di konseling yang pertama kali buat aku ini. Iya Ismi, sama-sama. Nah sebelumnya kalau dari Ismi sendiri, apakah sudah mengetahui gitu mengenai konseling itu seperti apa dan yang lainnya? Yang aku tahu itu konseling itu kayak cuman tempat curhat, tempat kita cerita keluh kesah. Tapi kalau misalnya untuk mendalamnya aku belum tahu banget sih Kak konseling itu apa. Oke, nah jadi seperti yang kamu bilang tadi nih, seperti tempat curhat. Nah itu tuh benar gitu ya. Jadi di sini konseling itu seperti upaya pemberian bantuan nih dari aku sebagai konselor kepada kamu sebagai konselingnya. Nah, kamu tenang aja, kalau kamu tadi bilang kamu pasti merasa gugup gitu, merasa takut gitu, itu hal yang wajar sekali gitu, apalagi untuk pertama kali melakukan sesi konseling. Tapi tenang aja, karena apa yang nanti akan kamu sampaikan, akan kamu ceritakan itu kita jaga kerahasiaannya. Jadi nanti yang Ismi sampaikan itu tidak akan kita sebarluaskan. Jadi dalam proses konseling ini semuanya akan bersifat rahasia, dan nanti jika memang ditemukan ada hal-hal yang merugikan diri Ismi sendiri ataupun diri orang lain, aku izin ya untuk menyampaikan ke pihak yang lebih berwenang. Seperti itu Ismi, karena di konseling ini kita memiliki yang namanya asas kerahasiaan. Oke Kak, aku paham sih. Berarti di sini aku bebas ya Kak cerita semau aku tuh sesuai isi hati aku juga. Iya betul banget, kamu di sini bebas untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, itu bisa kamu sampaikan. Nah dalam asas konseling itu juga nanti ada asas keterbukaan. Jadi dimana diharapkan kamu di sini bisa terbuka gitu untuk cerita secara jujur seperti itu. Lalu dalam konseling juga ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke Ismi sendiri, apakah Ismi datang ke sini memang dari kemauan diri Ismi sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Kalau untuk datang ke sini ya Kak, aku emang udah ada niatan, jadi udah kemauan sendiri. Cuman emang aku disupport sama teman-teman aku untuk datang ke konseling, karena kan untuk kebaikan aku sendiri juga sih Kak datang ke sini. Kalau nggak aku datang ke sini, ya mungkin aku bakalan terus merasa ada yang nggak enak gitu di diri aku. Oke, berarti kamu secara sukarela ya untuk hadir ke sini dan disupport oleh teman-teman kamu. Ya. Oke, Ismi. Nah, jadi Ismi dalam sesi konseling itu nanti akan ada
waktunya nih yang akan kita tentukan bersama-sama. Kalau misalnya untuk hari ini kita cukupkan di 30 sampai 35 menit. Bagaimana? Apakah dari kamu mencukupi gitu? Sebenarnya cukup ya Kak 30-35 menit. Cuman kalau misal aku mau nambah durasi lagi 10 menit gitu apakah bisa atau pokoknya lebih lama lagi dari durasi yang seharusnya gimana Kak? Oke, Ismi. Nah, jadi kalau misalnya nanti kamu merasa waktunya kurang gitu ya, kita bisa lanjutkan sesi konselingnya tetapi di sesi berikutnya. Jadi untuk hari ini, karena ini juga konseling pertama kamu ya, jadi kita fokuskan di 30 sampai 35 menit pertama terlebih dahulu. Bagaimana Ismi? Kalau untuk itu aku setuju sih Kak, mungkin karena ini sesi konseling pertama aku juga, jadi mungkin ya udah sesuai apa yang tadi disepakati bahwasanya konseling hari ini 30 sampai 35 menit. Oke, baik. Berarti untuk sesi konseling ini kita cukupkan di 30 sampai 35 menit ya Ismi. Oke Kak. Oke, terima kasih ya Ismi atas persetujuannya. Sama-sama Kak, terima kasih juga Kak. Iya, nah oke Ismi, gimana nih perasaan kamu untuk memulai sesi konseling? Apakah masih ada rasa deg-degannya atau gimana? Jujur udah agak relax ya Kak, karena dengar dari kakak, jadi kayak kakaknya juga enak pembawaannya, jadi aku lebih nyantai, jadi sedikit relax dan nggak terlalu tegang lah kayak sebelumnya. Oke, nah iya, pokoknya kita di sini ngobrol santai-santai aja. Nanti apa yang Ismi ingin sampaikan bisa Ismi sampaikan. Nah lalu gimana nih perasaan Ismi ataupun kondisi Ismi akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini, sebelum akhir-akhir ini mungkin aku cerita dulu ya untuk saat ini. Untuk hari ini aku cukup happy ya, karena tadi habis kuliah ketemu teman-teman, jadi moodnya itu agak naik. Cuman untuk akhir-akhir ini ya aku lagi kepikiran aja Kak soal akademik, soal nilai aku di perkuliahan gitu sih, Kak. Oke, nah yang menjadi beban pikiran kamu di bidang akademik dan perkuliahan, kira-kira bisa kamu ceritakan tidak lebih detailnya itu seperti apa? Apa keraguan kamu, apa kecemasan kamu seperti itu? Gimana ya Kak? Jujur aku kayak bingung gitu loh menyampainya gimana. Nggak apa-apa Ismi, kamu relaksin dulu diri kamu tenangin pikiran kamu, jadi biar kamu bisa ceritanya lebih tenang gitu. Kayak apa ya Kak? Kayak aku tuh tiap hari hampir dihantui atau ya dihantui kayak rasa ketakutan aku gitu loh Kak. Kayak setiap aku ngumpul tugas atau selesai dosen ngasih tugas kita atau nunggu hasil nilai, kayak aku tuh kayak ketakutan gitu Kak, kayak overthinking. Kira-kira nilai aku ini memuaskan atau enggak ya? Kira-kira nilai aku ini gede enggak ya? Gitu sih Kak. Oke, jadi kamu merasa ada kekhawatiran gitu ya terhadap nilai kamu selama masa perkuliahan. Oke Ismi, aku sangat mengerti sekali dengan perasaan kamu, dengan kekhawatiran kamu, bahkan kecemasan kamu gitu ya untuk menunggu nilai gitu. Apa kamu juga khawatir apakah nilai kamu ini besar atau tidak seperti itu? Mungkin di sini bisa kamu jelaskan perasaan takut seperti apa gitu yang menghantui diri kamu sehingga kamu memutuskan untuk hadir dan juga datang ke konseling kita pada hari ini. Rasa aku tuh kayak cemas, kayak takut, kayak campur aduk itu Kak, karena jujur dari dulu tuh aku selalu dapet perlakuan kurang enak gitu loh Kak sama orang tua aku. Kayak apa ya, kayak perlakuan secara verbal maupun non verbal. Gara-gara waktu itu tuh aku pernah dapet nilai kecil atau yang nggak memuaskan lah menurut orang tua aku. Padahal kalau menurut guru aku ataupun teman-teman aku, nilai itu tuh udah cukup loh buat aku. Bahkan kayak termasuk besar di kelas itu. Tapi kayak orang tua aku tuh menganggap hal itu tuh kecil gitu loh Kak, nggak wajar. Jadi kayak aku selalu dimarahin. Terus kadang aku juga pernah waktu itu saat pulang sekolah, pas aku diperiksa, nilai-nilai aku dibuka dan aku mendapatkan nilai kurang memuaskan. Aku mendapatkan kayak semacam apa ya Kak, perlakuan fisik gitu lah Kak. Ya walaupun nggak terlalu parah, cuman menurut aku itu kayak nggak bekas banget di diri aku. Oke, jadi kamu
memiliki kecemasan terhadap nilai kamu itu dikarenakan kamu mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang tua kamu ya, seperti itu. Iya kak, kurang lebih kayak gitu. Oke Ismi, nah kalau aku boleh tahu nih Ismi, apakah perlakuan dari orang tua kamu itu sudah lama terjadi atau akhir-akhir ini? Udah lumayan lama sih kak, sampai dari aku kecil, dari aku SD, kayak mereka tuh menuntut aku untuk selalu mendapatkan nilai besar. Bahkan sampai saat ini, sampai kuliah aja, mereka selalu menuntut aku IPK-nya untuk lebih bagus. Padahal kan aku tuh udah berusaha juga loh, aku juga udah memikirkan kalau misalnya gimana caranya IPK aku tuh besar tanpa orang tua aku minta. Dan harusnya mereka tahu kalau aku ini udah besar dan aku juga pasti udah punya pemikiran yang lebih dari dulu gitu loh kak. Oke, berarti kejadian ini sudah cukup lama terjadi seperti itu ya. Mungkin Ismi, selain kamu mendapatkan perlakuan seperti itu, ketika kamu mendapatkan nilai yang kurang baik atau tidak memuaskan di mata orang tua kamu, apakah ada perlakuan lain gitu yang diberikan oleh orang tua kamu ke kamu? Perlakuan yang lain ya kak, menurut aku nggak ada sih. Dan kalaupun ada, mereka melakukan aku dengan baik, yaitu saat aku memenuhi ekspektasi mereka, saat nilai aku memuaskan bagi mereka, baru mereka mereka baik kepada aku. Tapi kayak aku tuh sebagai anak ya, aku ngerasa lelah juga, ngerasa capek, kayak terus didorong semaksimal mungkin kan kak. Kayak aku juga butuh istirahat gitu loh kak. Kayak kalaupun aku ada di titik nilai terendah atau aku lagi down, harusnya orang tua aku tuh kayak support aku, kasih motivasi aku, kasih masukan aku supaya aku lebih semangat lagi. Dan kalaupun nilai aku turun lagi nih kak, mereka bukan ngasih support aku, ngasih semangat aku, justru mereka malah memarahi aku dan melakukan hal-hal yang gak seharusnya orang tua itu ngelakuin ke anaknya gitu loh kak. Oke, aku paham sekali dengan perasaan kamu gitu. Mungkin di posisi saat ini juga kamu bingung gitu ya, sebagai anak, aku ini salah apa gitu. Padahal aku sudah berusaha semaksimal aku. Mungkin itu yang menjadi pikiran kamu juga gitu ya. Sehingga mungkin muncul rasa bersalah dari diri kamu juga. Oke, nah Ismi, ketika orang tua kamu sedang memarahi kamu nih, lalu apa perasaan kamu saat itu? Ya aku ngerasa kayak takut, cemas, tegang, kayak mereka melakukan hal kayak ke aku tiap hari tuh, kayak aku tuh bukan lebih baik, malah aku kayak lebih down gitu loh kak. Baik Ismi, nah kalau tadi kan kita fokus ya pada perasaan kamu. Sekarang kita coba fokus ke dalam pikiran kamu. Saat di posisi itu terjadi, apa yang kamu pikirkan? Ya aku kepikiran gimana caranya nilai aku tuh bagus. Karena jujur aku tuh takut loh kak. Aku tuh takut kalau nilai aku jelek, aku bakalan dimarahin lagi sama orang tua aku. Oke, Ismi, aku sangat paham sekali ya dengan perasaan dan juga pikiran yang sudah kamu sebutkan tadi. Nah, sekarang kita coba bayangkan sama-sama ya Ismi, jika situasi tadi itu terjadi lagi di posisi yang sekarang. Kalau seandainya situasi itu terjadi, jujur aku bakal takut lagi sih kak. Kayak aku selalu salah gitu loh di mata orang tua aku. Padahal ya aku sebagai anak ya udah berusaha semampu aku, semaksimal aku untuk mendapatkan nilai yang memuaskan lah bagi orang tua aku. Oke, Ismi, tidak apa-apa. Kamu di sini tidak perlu merasa terlalu takut gitu ya. Kamu bisa sampaikan apa yang emang kamu ingin sampaikan. Kamu bisa keluarkan emosi kamu, terus perasaan kamu yang ingin kamu sampaikan. Jadi nanti dalam konseling ini kita akan menggunakan teknik nih Ismi yang namanya teknik kursi kosong. Jadi di teknik kursi kosong ini nanti aku akan siapkan 2 kursi. Lalu nanti di posisi 2 kursi itu yang akan diduduki oleh kamu. Jadi 2 kursi itu nanti akan diduduki oleh kamu secara bergantian. Nah, jadi ada kursi 1, di mana kursi 1 ini akan menjadi top dog kamu. Nah, top dog itu seperti itu diposisikan sebagai orang tua kamu gitu. Lalu nanti kamu akan duduk di kursi yang nomor 2 nih. Kursi yang nomor 2 ini adalah posisi underdog, atau kamu memposisikan diri kamu sebagai diri kamu di kejadian tersebut, seperti itu. Nah, dalam konseling ini juga nanti
kita akan memfokuskan diri kita di here and now atau di kejadian yang saat ini dan sekarang gitu. Jadi kita fokuskan untuk menggali perasaan kamu di masa sekarang ini, seperti itu Ismi. Apakah bisa dipahami atau ada yang ingin kamu tanyakan terlebih dahulu? Cukup sih Kak untuk sekarang. Berarti aku tuh duduknya gantian gitu ya Kak? Betul, jadi nanti kamu akan duduk di satu kursi, lalu kamu berperan sebagai orang tua kamu. Lalu nanti kamu juga akan duduk di satu kursinya lagi dan berperan sebagai diri kamu sendiri. Oke, cukup paham Kak. Oke, nah sekarang kita coba ya Ismi untuk menggunakan teknik kursi kosong. Baik Ismi, nah sekarang di sini kita ada di dua kursi ya, dimana seperti yang aku jelaskan tadi posisinya ada dua, yaitu top dog dan juga underdog. Nah posisi yang di sini adalah posisi top dog, dimana pada top dog ini diposisikan sebagai orang tua kamu. Lalu di posisi kursi yang ini itu adalah posisi underdog. Nah, underdog itu adalah posisi diri kamu. Oke, sekarang boleh kamu duduk di kursi yang ini terlebih dahulu. Oke, nah sekarang kamu coba bayangkan orang tua kamu ada di hadapan kamu. Dan apa yang kamu rasakan saat melihat mereka? Aku takut, kayak aku tuh cemas, takut dimarahin. Kayak aku pengen cepat keluar dari obrolan aku sama orang tua aku. Aku kayak nggak betah lama-lama ngobrol dengan orang tua aku. Oke, sekarang kamu bisa coba untuk bilang secara langsung ke mereka. Bayangkan saja di posisi ini, di kursi ini ada orang tua kamu. Jadi kamu bisa sampaikan secara langsung apa yang ingin kamu sampaikan mengenai kejadian-kejadian tersebut. Aku tuh merasa kayak yang semua aku lakukan itu nggak dihargai, kayak sia-sia gitu. Oke, nah sekarang boleh tidak kamu coba katakan dengan lebih tegas? Tidak apa-apa, kamu nggak perlu merasa takut seperti itu. Kamu bisa katakan emang yang benar-benar ingin kamu katakan dari hati kamu tegaskan apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang tua kamu. Aku tuh takut selalu dimarahin setiap harinya karena nilai aku kecil. Aku tuh pengen hidup bebas, aku tuh pengen kayak orang lain, kayak ya udah nilai itu nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting aku tuh tetap berusaha gitu loh. Oke, bagus sekali Ismi. Oke, mungkin sekarang kamu bisa di kursi yang ini, kamu bisa pindah ke kursi sebelah sini. Nah, kamu di sini memposisikan jadi kamu orang tua kamu, dimana nanti apa yang kamu sampaikan kepada diri kamu di kursi kosong ini adalah perkataan orang tua kamu yang emang real terjadi di kejadian kamu. Jadi apapun yang emang orang tua kamu katakan kepada kamu bisa kamu katakan kembali di sini, seperti itu. Kayak mama itu kayak gini cuman karena mau kamu berhasil. Mama itu nggak mau kamu kayak jadi seperti kakak kamu, ngikut kayak kakak kamu. Oke, baik Ismi. Sekarang kamu bisa kembali lagi ke kursi kamu. Oke. Nah, mendengar perkataan orang tua kamu seperti itu, apa yang kamu sampaikan kepada orang tua kamu? Aku tahu kayak apa yang mama pengen kan, aku ngerti, tapi cara mama ngaduin aku tuh salah. Aku tuh butuh disupport, butuh didukung, bukan kayak dimarahin seakan-akan semua yang aku lakukan itu salah di mata mama sama papa. Oke, baik Ismi. Nah, sekarang kamu bisa kembali lagi ke kursi ini. Oke, dan memposisikan diri kamu sebagai orang tua ya. Jadi bisa kamu balas tadi perkataan diri kamu tadi. Ya yang seperti mama tadi bilang, mama itu cuma mau kamu tuh berhasil. Jangan kayak kakak kamu yang selalu gagal, yang selalu nggak bisa diandalkan. Jadi kayak kamu tuh harapan satu-satunya yang mama papa punya. Oke, Ismi. Terima kasih ya. Bisa kamu kembali lagi. Oke, mendengar perkataan dari orang tua kamu tadi, apa nih yang ingin kamu sampaikan lagi? Iya, aku tahu kayak aku tuh harapan satu-satunya mama dan papa setelah kakak. Tapi saat nilai aku kecil itu, saat aku down, aku juga butuh mama papa untuk support aku, bukan malah memarin aku, ngehakimi aku. Dan itu kayak ngebuat aku rasanya kayak aku tuh capek, lelah dengan
tuntutan mama papa untuk selalu aku tuh bisa sempurna, bisa nilainya gede gitu loh. Oke sih Kak, itu aja mungkin yang bisa aku Terangkan gitu ya, kamu sampaikan. aku sampaikan saat kejadian itu berlangsung. Oke, baik Ismi, terima kasih banyak ya Ismi, kamu di sini sudah memposisikan diri kamu sebagai orang tua kamu dan juga menjadi diri kamu sendiri gitu di saat kejadian tersebut berlangsung. Oke Ismi, mungkin sekarang kita bisa kembali ya ke kursi yang sebelumnya. Oke Kak, baik. Oke Ismi, nah kamu kan tadi sudah melakukan ya yang namanya teknik kursi kosong. Lalu setelah melakukan teknik tersebut, bagaimana perasaan kamu sekarang? Perasaan aku saat ini ya Kak, pas selesai melakukan teknik kursi kosong tadi, kayak aku tuh ngerasa lebih lega, terus lebih tenang lah dari sebelumnya melakukan teknik kursi kosong tersebut. Oke, alhamdulillah ya, berarti kamu setelah melakukan kursi kosong, kamu sudah menjadi lebih lega gitu ya, juga menjadi lebih tenang. Nah, baik, nah sekarang apa nih yang sudah kamu pelajari dari pengalaman kamu ini? Kayak ternyata aku tuh masih membawa rasa takut aku yang dari kecil tuh sampai sekarang. Jadi kayak aku tuh baru menyadari gitu, kayak dari dulu sampai sekarang ternyata rasa takut itu masih ada gitu loh Kak di diri aku. Baik Ismi, nah sekarang kamu coba ikuti kata-kata aku ya. Jadi nanti aku yang sampaikan terlebih dahulu, lalu bisa kamu ikuti. Oke Kak, baik. Oke, nah saya bertanggung jawab atas perasaan diri saya sendiri. Saya bertanggung jawab atas perasaan diri saya sendiri. Oke, nah itu sudah bagus sekali ya Ismi. Oke, nah sekarang kita coba untuk melatih pernafasan kamu ya. Jadi nanti kamu selama 3 detik kamu tarik nafas kamu secara perlahan, lalu 3 detik lagi kamu tahan, dan 3 detik terakhir kamu bisa buang nafas kamu secara perlahan dengan rileks ya. Oke, bisa kita mulai Ismi? Iya bisa Kak, insya Allah. Oke, nah sekarang kita coba mulai ya. Dalam hitungan ketiga nanti kamu bisa tarik nafas kamu secara perlahan, lalu kamu tahan dan kamu buang juga secara perlahan supaya tubuh kamu dan pikiran kamu jadi lebih tenang dan juga lebih rileks. Oke Kak. 1, 2, 3. Tahan, buang. Oke, kita coba sekali lagi Ismi. Tarik nafas, tahan, buang. Oke, bagus sekali Ismi. Nah, gimana nih perasaan kamu setelah tadi sudah melakukan kursi kosong, lalu kamu juga sudah melakukan teknik pernafasan ya? Gimana perasaan kamu sekarang? Kayak lega, tenang, kayak semua beban di aku tuh kayak ngerasa keangkat gitu loh Kak, kayak lebih rileks banget pokoknya tubuh aku tuh. Oke, alhamdulillah ya, berarti kamu sekarang sudah lebih rileks gitu ya, lebih lega juga, lebih tenang dan merasa beban-beban yang ada di hidup kamu tuh sudah mulai terangkat secara perlahan ya. Baik, aku senang sekali Ismi mendengarnya kamu di sini sudah menunjukkan suatu perubahan yang sangat baik gitu ya, sehingga diri kamu juga sudah merasa lebih tenang, merasa lebih baik seperti itu. Oke Ismi, ini tidak terasa ya waktu kita sudah hampir mau habis. Mungkin dari Ismi sendiri nih, untuk kedepannya apa yang akan Ismi lakukan? Untuk kedepannya dari sesi counseling yang pertama aku nih Kak, yang pasti aku kepikiran aku bakal coba untuk ngobrol berdua dengan orang tua aku dari hati ke hati, kayak aku tuh membicarakan apa sih yang aku rasain saat orang tua aku tuh memperlakukan aku kayak gitu, supaya mereka tahu loh Kak, kalau mereka ada di posisi aku tuh kayak gimana. Dan juga mungkin aku juga bakalan tahu gitu loh Kak, apa sih yang sampai segitunya mereka inginkan supaya aku lebih lebih mendapatkan nilai yang puas lebih dari ekspektasi mereka. Karena kan selama ini aku selalu diam, selalu nggak ngobrol dengan orang tua aku untuk ngebahas hal itu gitu. Oke, bagus sekali. Berarti kedepannya yang akan kamu lakukan ya, kamu mencoba ya untuk mengobrol dengan kedua orang tua kamu, lalu juga bertanya gitu ya, apa yang sebenarnya orang tua kamu inginkan dari diri kamu, seperti itu. Iya. Oke Ismi, itu sudah sangat bagus sekali. Kamu sudah memiliki perubahan yang sangat baik, dimana kamu juga sudah bisa mengerti gitu ya posisi diri kamu dan juga posisi orang tua kamu, sehingga nanti diharapkan ini kamu juga sudah bisa jauh lebih baik dari keadaan kamu sebelum-sebelumnya. Dan mungkin kedepannya nih Ismi,
kamu bisa menceritakan apa yang kamu rasakan, bisa langsung kamu komunikasikan kepada orang tua kamu ketika kamu memiliki perasaan yang aduh kayaknya ganjel banget nih, seperti itu. Jadi diharapkan kamu tidak lagi memendam perasaan kamu. Jadi kamu bisa sampaikan secara perlahan, atau kalau kamu butuh teman cerita, kamu juga bisa hubungi aku. Nanti kita bisa cerita-cerita lagi, seperti itu Ismi. Oke, berarti nanti kalau misalnya ada yang mengganjal di hati aku juga bisa ya kak via chat, ngechat kakak gitu untuk mungkin konsultasi selanjutnya atau gimana? Oke, Ismi, nah itu bisa banget. Jadi nanti kita akan menjadwalkan di sesi konseling kita berikutnya, Ismi. Jadi nanti kita juga akan melihat perubahan kamu seperti apa di minggu-minggu berikutnya, seperti itu. Oke. Ya, aku juga terima kasih banget ke Kak Kesha yang udah meluangkan waktunya hari ini untuk mendengarkan semua keluh kesah aku. Kayak kakak juga udah ngebantu aku sampai aku kayak tahu apa yang akan aku lakukan ke depannya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali ya Ismi. Kamu juga di sini sudah meluangkan waktu kamu untuk hadir, padahal kamu juga sibuk ya dengan tugas-tugas kamu, dengan kuliah kamu, dengan organisasi kamu. Tapi kamu sudah meluangkan waktu kamu untuk hadir ke sini dan juga berbagi ke aku. Terima kasih juga karena kamu sudah mau terbuka, sudah mau jujur dan bercerita gitu. Walaupun mungkin cerita ini cukup berat ya untuk kamu mungkin share atau ceritakan ke orang lain, tetapi di sini kamu sudah berani untuk bercerita dan juga terbuka. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya Ismi. Ya kakak juga kebetulan aku juga dapat kakak dengan yang enak, jadi aku nyaman juga untuk ngobrol, untuk terbuka, jadi kayak nggak canggung gitu loh kak dengan kakak. Oke, terima kasih banyak ya Ismi. Mungkin kita bisa jadwalkan sesi konseling kita selanjutnya di 3 minggu ke depan, gimana? Oke, setuju aja. Nanti mungkin aku bisa kontak ke kakaknya aja, kakaknya bisa kapan, aku juga bisa kapan, biar kita enak. Oke, kita lihat ya nanti waktu luangnya kapan yang mungkin bisa pas untuk melakukan sesi konseling kita berikutnya. Terima kasih ya Ismi. Terima kasih kak. Kalau gitu aku mungkin pamit kali ya kak, karena Boleh, setelah Ismi. ini aku mau ada kumpulan dengan teman-teman aku juga. Oke, boleh sekali Ismi. Hati-hati di jalan ya Ismi. Pokoknya semoga perasaan kamu setelah ini bisa jauh lebih baik lagi dan kamu bisa lebih merasa lega gitu ya. Oke, terima kasih kembali kak Kisa. Iya, terima kasih. Mari aku antar Ismi. Iya, Kak. Silakan.